Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryadi Hadi. Pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai teori permainan. Teori permainan ini adalah merupakan suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Nah, teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Misalnya, para manajer pemasaran bersaing dalam memperebutkan bagian pasar. Para pemimpin serikat dan manajemen yang terlibat dalam penawaran kolektif, para jenderal tentara yang ditugaskan dalam perencanaan dalam pelaksanaan perang, para pemain catur, yang semuanya terlibat dalam usaha untuk memenangkan suatu permainan. Nah, kepentingan-kepentingan yang bersaing dalam permainan disebut dengan pemain atau players. Anggapannya adalah bahwa setiap pemain, baik itu individual atau kelompok, mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Teori permainan ini mula-mula dikemukakan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Prancis yang bernama Émile Borel pada tahun 1921. Kemudian John von Neumann dan Oscar Morgenstern mengembangkan lebih lanjut sebagai alat untuk merumuskan perilaku ekonomi yang bersaing. Aplikasi-aplikasi nyata yang paling sukses dari teori permainan banyak diketemukan dalam militer. Tetapi dengan perkembangan dunia usaha saat ini yang semakin bersaing dan terbatasnya sumber daya serta saling kebergantungan sosial, ekonomi dan ekologi yang semakin besar akan meningkatkan pentingnya aplikasi-aplikasi bisnis teori permainan. Kontrak dan program tawar-menawar serta keputusan-keputusan penetapan harga adalah contoh penggunaan teori permainan yang semakin meluas. Model-model teori permainan dapat dibagi dengan sejumlah cara, seperti jumlah pemain, jumlah keuntungan dan kerugian, dan juga jumlah strategi yang digunakan dalam permainan. Nah, itu kurang lebih ruang lingkup yang saya bisa jadikan sebagai suatu pendahuluan pada presentasi saya kali ini. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama melihat slide berikutnya. Nah, di dalam teori permainan ada unsur-unsur dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah di dalam teori permainan ini ada angka-angka dalam matris payoff istilahnya. Payoff ini adalah hasil-hasil, ya, berupa hasil-hasil. Kemudian yang kedua adalah ada suatu strategi permainan. Strategi permainan ini adalah merupakan rangkaian kegiatan atau rencana yang menyeluruh dari seorang pemain sebagai reaksi atas aksi yang mungkin dilakukan oleh pemain lain yang menjadi pesaingnya. Kemudian yang ketiga, ada aturan permainan. Nah, aturan-aturan permainan ini menggambarkan kerangka dengan mana para pemain memilih strategi mereka. Misalnya, dipakai anggapan bahwa para pemain harus memilih strategi-strategi mereka secara simultan dan bahwa
permainan adalah sifatnya berulang. Kemudian yang keempat, dasar yang keempat adalah nilai permainan. Nah, nilai permainan ini adalah hasil yang diperkirakan per permainan atau payoff rata-rata dari sepanjang rangkaian permainan, di mana misalnya kedua pemain mengikuti atau mempergunakan strategi mereka yang paling baik atau optimal. Suatu permainan dikatakan adil atau fair apabila nilainya 0, di mana tidak ada pemain yang memperoleh keuntungan atau kemenangan. Sebaliknya, permainan dikatakan tidak adil atau unfair apabila nilainya bukan 0. Nanti contohnya akan saya berikan di slide berikutnya. Kita ke dasar yang kelima, strategi dominan. Suatu strategi dikatakan dominan apabila setiap payoff dalam strategi adalah superior terhadap setiap payoff yang berhubungan dalam suatu strategi alternatif. Ya. Untuk contohnya nanti akan lebih jelasnya pada slide berikutnya juga. Kemudian kita lanjut ke poin 6 dari unsur-unsur dasar teori permainan ini, yaitu strategi optimal. Suatu strategi optimal adalah rangkaian kegiatan atau rencana yang menyeluruh yang menyebabkan seorang pemain dalam posisi yang paling menguntungkan tanpa memperhatikan kegiatan-kegiatan para pesaingnya. Definisi posisi yang paling menguntungkan dalam hal ini adalah bahwa adanya penyimpangan atau deviasi dari strategi optimal atau rencana optimal akan berakibat kepada menurunnya payoff. Ya. Nah, dasar terakhir yaitu tujuan dari model permainan. Tujuan dari model permainan adalah mengidentifikasi strategi atau rencana optimal untuk setiap pemain. Ya, jadi nanti akan lebih jelasnya pada contoh yang akan saya berikan. Nah, di sini ada satu matriks yang bisa kita lihat di layar sebelah kiri ini ya. Ini adalah suatu matriks permainan ya antara perusahaan A dengan perusahaan B ya. Jadi perusahaan A memiliki 3 strategi, yaitu A1, A2, A3 ya. Kemudian perusahaan B memiliki juga 3 strategi, yaitu B1, B2 dan B3. Nah, angka-angka ini ya, angka-angka ini merupakan payoff ya. Ini adalah payoff dari matriks ini antara permainan antara perusahaan A dengan perusahaan B. Nah, biasanya payoff atau dalam bahasa Indonesia adalah hasil-hasil ya. Ini merupakan ukuran, maksud saya adalah matriks ini biasanya diukur dengan bentuk ukuran efektivitas seperti uang ya, bisa saja berupa uang, kemudian bisa berupa persentase market share atau kegunaan. Untuk memahami teori permainan ini dapat
jelaskan dengan model permainan dua pemain jumlah 0 ya. Nah, permainan dua pemain jumlah 0 ini adalah model konflik yang paling umum terjadi dalam dunia bisnis, di mana permainannya dimainkan oleh dua orang ya. Dalam hal ini perusahaan A dan perusahaan B ya. Kemudian dikatakan jumlah 0, permainan jumlah 0 karena keuntungan ya ataupun kerugian dari perusahaan A adalah sama dengan kerugian atau keuntungan seseorang lainnya atau badan atau organisasi lainnya, sehingga jumlah total keuntungan dan kerugian adalah 0 ya. Kemudian setiap pemain memiliki dua atau lebih strategi. Jadi di sini cukup jelas. Kebetulan saja perusahaan A memiliki strategi 3, yaitu A1, A2, dan A3, dan demikian juga perusahaan B memiliki 3 strategi, yaitu B1, B2, dan B3. Permainan model dua pemain jumlah 0 ini dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah permainan strategi murni. Nah, permainan strategi murni ini dikatakan murni jika dalam proses permainan ya, dalam proses analisis permainan ini diketemukan dalam prosesnya adalah terdapat sebuah titik equilibrium yang dicapai oleh pemain A dengan pemain B, yang biasanya juga disebut dengan titik pelana. Jadi ketika titik equilibrium itu dicapai, maka dikatakan permainan itu menggunakan permainan strategi murni. Kemudian jika tidak terdapat, atau sebaliknya, jika tidak terdapat titik equilibrium atau titik pelananya tidak diperoleh dalam menganalisis permainan antara dua lembaga atau dua orang, A atau B atau satu dengan organisasi satu dengan organisasi dua, tidak diperoleh titik pelananya, maka dikatakan permainan itu tidak murni ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk menyelesaikannya kita harus menggunakan permainan strategi campuran ya. Jadi ini permainan strategi campuran merupakan kebalikan jika sekiranya permainan yang dilakukan oleh dua player yaitu A dan B tidak terdapat titik equilibrium, maka proses analisis teori permainannya menggunakan permainan strategi campuran ya. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana permainan strategi murni itu. Nah, di sini pada tabel matriks permainan ini kita bisa lihat perusahaan A memiliki dua strategi, yaitu A1 dan A2. Sementara angka-angkanya jelas ya. Pada garis merah yang saya tunjukkan itu adalah namanya payoff atau hasil-hasil ya. Ya, mana itu 8, 1, 9, 2, 4, 5. Ini merupakan matriks payoff-nya ya. Kemudian di sini untuk mengantisipasi strategi yang diterapkan oleh perusahaan A, walaupun hanya 2, maka perusahaan B memiliki 3 alternatif strategi, yaitu B1, B2, dengan B3. Perlu saya tekankan di sini bahwa ukuran-ukuran dari matriks payoff yang ada di sini, ini bisa kita ukur
efektivitasnya dengan menggunakan mungkin uang, mungkin market share, persentase market share, atau berupa keuntungan-keuntungan lain ya. Jadi pengukurannya seperti itu. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, di sini perusahaan A ya. Di sini perusahaan A sebagai atau perusahaan baris ya. Karena perusahaan A strateginya adalah A1 dan A2 ini ya. Kemudian selanjutnya perusahaan A ini atau biasa dikategorikan dengan pemain baris atau maximizing player ya, mengidentifikasikan strategi optimalnya melalui namanya aplikasi kriteria Maximin ya. Ini namanya Maximin. Bagaimana caranya untuk memperoleh ini adalah ini namanya angka-angka Maximin ya untuk perusahaan A ya. Bagaimana menentukan? Dengan cara yaitu untuk perusahaan A yang menggunakan strategi A1, kita identifikasi dengan 3 pilihan ini ya, yang mana merupakan angka terkecil ya. Kebetulan di sini angkanya adalah 1. Jadi kita tempatkan di sini 1 di minimum baris ini. Karena perusahaan A dianggap akan ya melakukan strategi optimalnya melalui aplikasi kriteria Maximin ya, Maximin. Kemudian berikutnya untuk perusahaan A menggunakan strategi 2 ya. Di sini kita lihat pada baris ini angka terkecil yaitu ada pada angka 4 ya. Kemudian kita tempatkan angka tersebut di kolom minimum baris ya, seperti ini. Selanjutnya kita arahkan perhatian kita ke perusahaan B, yaitu perusahaan yang biasa dikatakan dalam teori permainan perusahaan kolom ya. Nah, perusahaan kolom ini akan berusaha meminimalisasi resiko dari penerapan strategi yang dilakukan oleh pemain baris atau dalam hal ini perusahaan A. Jadi dia maksudnya perusahaan B akan meminimalisasi dampak-dampak yang ditimbulkan ketika perusahaan A menerapkan strategi A1 dan atau perusahaan A menerapkan strategi A2 ya. Nah, untuk itu kita akan cari maksimum kolom. Jadi ini merupakan kebalikan ya. Kalau tadi perusahaan A atau perusahaan baris akan berusaha mencari minimum barisnya ya, mengidentifikasi minimum barisnya. Sedangkan untuk perusahaan B sebagai lawan dari perusahaan A akan mencari maksimum angka pada kolom strategi yang akan mereka terapkan untuk mengantisipasi langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan A. Nah, baik, kita ke kolom B1 atau strategi B1. Di sini angka terbesarnya adalah 8. Oleh karena itu kita tulis di sini angka 8. Kemudian untuk perusahaan B pada strategi B2 angka terbesarnya adalah 9 ya. Di sini 9. Kemudian kita tempatkan di maksimum kolom ya. Pada baris terakhir ini angka 9 kita tempatkan di sini. Untuk B3 juga begitu ya. Untuk strategi B3 angka terbesarnya adalah 4 ya. Adalah 4. Nah, ketika kita melakukan langkah selanjutnya, kita mengidentifikasi yang tadi yang saya bilang adalah perusahaan A akan melakukan identifikasi yang mana dalam minimum barisnya itu
atau angka dalam minimum barisnya itu yang paling besar. Nah, ini yang paling besar adalah angka 4 ya, angka 4. Sedangkan untuk perusahaan B sebaliknya, dia akan mengidentifikasi angka-angka maksimum ini yang mana yang paling rendah atau dikatakan dengan maksimin ya. Kalau tadi ini pemain A minimax karena ini yang paling besar daripada 1, sedangkan untuk kolom maksimum kolom yang paling rendah adalah 4. Jadi kebalikan dari minimum baris mencarinya. Nah, ternyata setelah kita lakukan proses ini, diperoleh titik pelana atau titik keseimbangan di mana perusahaan A jika menerapkan A2 ternyata akan mendapatkan reaksi yang sama daripada pemain B untuk meminimumkan kerugian yang dihadapi. Sehingga di sini bisa kita lihat untuk perusahaan A ada 4 juga di sini, angka 4. Kemudian maksimum kolom untuk perusahaan B juga ada 4 karena ini sama. Ya, ini merupakan titik pelananya. Jadi ketika Anda mengerjakan teori permainan, Anda mendapatkan titik pelana seperti ini ya, atau titik keseimbangan antara perusahaan A dengan perusahaan B ya, maka Anda tidak perlu melakukan proses analisis selanjutnya karena titik pelananya sudah ditemukan. Nah, itu merupakan contoh dari permainan strategi murni ya. Nah, bagaimana dengan permainan strategi campuran ya? Nah, pada strategi campuran langkah-langkahnya itu sama dengan yang tadi ya, karena merupakan maksud saya adalah permainan strategi campuran ini merupakan langkah analisis berikutnya ketika titik pelana ya, titik pertemuan yang tadi antara perusahaan A yang akan memaksimumkan keuntungannya dan perusahaan B akan meminimumkan kerugiannya. Tadi diperoleh angka 4 ya, seperti itu. Jadi itu titik pelana. Nah, ketika titik pelana tidak diperoleh, maka harus diambil langkah dengan, maksudnya langkah analisis dengan menggunakan permainan strategi campuran ini ya. Nah, dalam strategi campuran ini sekali lagi saya ulangi bahwa prosesnya itu mirip dengan matris permainan strategi murni sebelumnya yang saya jelaskan. Nah, di sini perusahaan A diumpamakan memiliki 3 strategi. Kalau tadi strategi murni hanya 2, tapi itu juga bukan merupakan ketetapan ya bahwa perusahaan harus menerapkan hanya 2 strategi pada contoh tadi. Ini saya coba ilustrasikan pada matriks permainan strategi campuran ini ketika perusahaan A memiliki strategi yang sama ya. Kalau tadi perusahaan A memiliki 2 strategi, kemudian diantisipasi oleh perusahaan B dengan 3 strategi. Tetapi di sini contoh ini perusahaan A dan perusahaan B memiliki kesamaan dalam strategi. Maksudnya perusahaan A menerapkan 3 strategi dan perusahaan B menerapkan 3 strategi. Nah, pada langkah-langkah yang harus kita perhatikan pada permainan strategi campuran ini adalah kita fokuskan dulu perusahaan A ya. Perusahaan A dengan tentunya melakukan proses dengan mencari minimum baris
maksudnya mencari angka minimum pada setiap matriks yang ada. Ya, jadi pada perusahaan A ini di sini A1-nya ada 2, 5, dan 7. Sehingga minimum barisnya untuk A1 itu 2. Untuk berikutnya A2, minimum barisnya adalah -1. Sedangkan untuk A3, minimum barisnya adalah 1. Ya, letak sini. Ini angka yang paling terkecil di antara semua angka pada baris ini. Selanjutnya kita akan mencari angka maksimum kolom. Nah, angka maksimum kolom di sini untuk B1 angka yang paling tinggi adalah 6 ya, 6 ini. Maka kita tempatkan angka 6 di sini. Kemudian berikutnya untuk kolom atau strategi B2, angka terbesarnya adalah 5, sehingga kita tempatkan angka 5 pada maksimum kolom seperti ini. Selanjutnya untuk B3, angka matriks POP terbesarnya adalah 9, sehingga kita tempatkan angka 9 pada baris ini ya, maksimum kolom, pada baris maksimum kolom. Nah, setelah kita lakukan proses pengidentifikasian yang mana yang minimum pada baris, yang mana yang maksimum pada kolom, maka langkah selanjutnya adalah kita identifikasi yang mana angka paling maksimum pada baris, ya, yang dikatakan dengan maksimin. Ini mirip dengan yang tadi ya, pada langkah strategi voting. Kebetulan saja pada kasus ini angka terbesarnya yaitu 2 ya. Angka maksimum pada baris yaitu 2. Selanjutnya kita ke kolom ya. Untuk nilai matriks di kolom ini yang paling minimum ya, sebaliknya karena tadi kita cari maksimumnya, sekarang kita mau pilih yang mana minimum. Yang minimum adalah angka matriks 5 terletak pada kolom atau strategi B2. Maka dikatakan ini adalah minimax atau angka yang maksimum yang paling kecil. Angka maksimum yang paling kecil itu namanya minimax. Sedangkan maksimin adalah angka terbesar dari angka minimum baris ya. Nah, mari kita analisa karena di sini tentunya kita tidak peroleh ya angka atau titik pelana ya, atau saddle point pada kasus ini. Coba Anda perhatikan baik-baik. Di sini kita tidak dapatkan angka saddle point atau angka titik keseimbangan. Ya, masih ingat yang tadi titik keseimbangannya itu 4, di mana A akan mendapatkan 4 dan B akan mengurangi kerugian sebesar 4 juga ya. Kemudian langkah selanjutnya, karena kita tidak dapat titik pelananya, tidak ada sama sekali titik keseimbangan di sini yang kita bisa peroleh, maka kita harus mengambil langkah selanjutnya, yaitu menghilangkan ya, strategi yang ada ya. Jadi kita harus menghilangkan strategi yang ada. Ya. Tentunya Anda masih ingat yang saya sampaikan tadi bahwa dalam teori permainan ini ada dikatakan tadi unsur dasarnya yaitu aturan dominan ya. Nah, di sini pada tabel matriks yang Anda lihat saat ini ya,
di sini strategi B3 ya. B3 ini didominasi oleh strategi B2 ya. Didominasi oleh strategi B2. Sehingga apa? Kolom B3 ini bisa kita hilangkan. Ya, kita hilangkan karena dia yang paling besar. Ya. Di sini 9 kan paling besar di antara 6 dan 5 ini. Jadi kita hilangkan strategi B3 ini ya, dengan aturan dominasi tadi. Kemudian untuk strategi A ya, untuk perusahaan A. Di sini yang dihilangkan adalah strategi ya, strategi A2 ya, strategi A2, karena strategi ini didominasi oleh strategi A1 ini. Dengan kata lain, kalau kita lihat bahwa untuk baris ya, untuk minimum player ya, maksud saya untuk maximum player, angka yang paling kecil atau strategi yang menghasilkan angka minimum baris yang paling kecil itu kita hilangkan karena adanya aturan dominasi yang saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Kemudian sebaliknya untuk B, saya ulang, untuk B angka maksimum kolomnya yang paling besar, yang mana yang paling besar, strategi itulah yang akan dihilangkan. Dengan kata lain, kita harus identifikasi angka yang terbesar pada maksimum kolom itu di mana. Kalau dalam kasus ini kebetulan ada pada kolom B3, sehingga kolom B3 dihilangkan karena didominasi oleh strategi B2 ya, karena B2 yang akan yang dipilih maksud saya menjadi minimax ya. Sebaliknya untuk A1 sebaliknya maksud saya untuk strategi untuk pemain baris atau perusahaan A di sini yang dihilangkan adalah A2, strategi A2, karena dia merupakan minimum baris yang paling kecil sehingga dia didominasi oleh strategi A1 ya di sini dan A3. Jadi kita hilangkan kedua strategi pada masing-masing pemain. Langkah selanjutnya adalah seperti ini. Setelah kita hilangkan, maka tersisa adalah perusahaan A akan menggunakan strategi A1 dan A3, dan perusahaan B akan menggunakan strategi B1 dan B2 dan melepaskan strategi B3 nya tadi. Kalau A1 melepas kalau perusahaan A akan melepas strategi A2 ya. Nah, di sini kita akan tentukan minimum barisnya terlebih dahulu. Nah, kebetulan kalau kita lihat angka ini yang minimum barisnya adalah 2. Kalau di sini minimumnya adalah 1. Jadi kita tulis ini 1. Untuk pemain kedua, untuk pemain kolom, angka terbesarnya, kita sini cari maksimum kolom, angka terbesarnya adalah 6 ya, kita tulis ini 6. Sedangkan untuk B2 angkanya di sini adalah 5 yang terbesar, kita tulis di maksimum kolom di sini sebesar 5. Setelah kita pilih angka maksimum pada baris ini, ternyata kita lihat bahwa angka 2 ini merupakan angka yang paling besar. Jadi kita kategorikan dia sebagai maksimin. Selanjutnya untuk maksimum kolom ini nilai minimaxnya yaitu di 5, karena ini 5 lebih kecil daripada 6. Oke. Untuk menyelesaikan
matriks setelah kita lakukan pengurangan karena tidak terjadi titik pelana atau titik equilibrium, maka ada sebenarnya beberapa metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode grafik, yang kedua adalah metode aljabar matrix, dan yang ketiga adalah metode analitik. Nah, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan menurut saya satu metode yang lebih simpel daripada metode analisis yang lain. Jadi saya menggunakan pada kesempatan ini cara atau pendekatan metode analitik. Nah, untuk melakukan proses analisis selanjutnya dengan menggunakan metode analitik, saya butuhkan pada layar kanan ini bisa Anda lihat matriks yang terakhir ya. Yang terakhir tadi kita sudah lakukan ya, yaitu apa? Pengurangan atau penghilangan atau penghapusan ya, strategi yang dianggap tidak relevan ya, yaitu pada perusahaan A2 tidak dianggap baik, jadi dihapuskan karena didominasi oleh strategi A1 dan A3. Kemudian untuk perusahaan B, mereka menghapus, menghilangkan atau tidak mengikutkan pada analisis selanjutnya, yaitu strategi B3 karena dianggap di sini tidak menguntungkan juga ya, tidak menguntungkan buat perusahaan B karena lebih dominan di antara semua maksimin kerugian yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi strategi yang diterapkan oleh perusahaan A. Ya. Jadi di sini Anda perhatikan untuk untuk perusahaan A, jika dia menerapkan A1, maka angkanya adalah 2. Kalau A3, angkanya adalah 6. Di posisi perusahaan B, ini merupakan strategi B1. Ya. Kalau kita kembali lagi ke aturan dasar, sudah seperti ini. Jadi reaksi dari perusahaan B adalah akan mengurangi kerugian yang ditimbulkan dari adanya penerapan strategi yang dilakukan oleh perusahaan A ya. Nah, jika diasumsikan bahwa perusahaan A, jadi kita analisa dari perusahaan A dulu. Jika diasumsikan bahwa digunakan strategi A1 ya, dengan probabilitasnya yaitu P ya, P, dan strategi A3 dengan probabilitasnya yaitu 1 dikurang P ya, 1 dikurang P. Diasumsikan jika perusahaan B menggunakan strategi B1 ini, maka keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan A adalah sebagai berikut, yaitu kita sudah tetapkan tadi probabilitasnya untuk A1 yaitu 2. Sini kita tulis ya, 2P. Untuk A3 probabilitasnya itu 1 dikurang P. Jadi formulanya adalah ditambahkan di sini, tambah 6 kali 1 kurang P. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Yaitu 2P tetap. Nah, untuk persoalan ini kita harus kalikan ya. Jadi 6 kali 1 ini, 6 dikali 1 dikalikan ke dalam angka pada kolom ya, angka pada buka dan tutup kolom ini ya. Kemudian setelah kita dapat 6 kali 1, kita harus kalikan 6 kali P ya. 6 kali P, 6 dikali P.
ya. Jadi hasilnya adalah 2P tetap, ya, 2P tetap. Anda perhatikan 6, karena 6 kali 1 sama dengan 6, ini 6. Dan angka terakhir yaitu negatif 6P. 6 kali P sama dengan 6 minus 6P. Jadi ada minusnya, jangan dilupakan. Jadi sama dengan 2P ditambah dengan maksud saya 2P dikurang 6P, ya, seperti ini. Kita cari persamaan, ya. Persamaannya di sini 2P sama dengan 6P, ya. Sedangkan ini berdiri sendiri karena tidak ada huruf atau angka setelahnya, ya. Jadi kita harus cari di sini adalah angka yang memiliki variabel yang sama di sini, ya. Jadi 2P kurang 6P, ya, tambah 6, ya, karena variabelnya tidak ada. Ini, ya, dari hasil perkalian 6 kali 1 tadi. Jadi hasilnya kalau kita sederhanakan, singkatnya adalah 6 dikurang 4P, ya. 2P kurang 6P sama dengan negatif 4P. Positif 6 tetap. Jadi kita sederhanakan dengan 6 dikurang 4P. Ya. Apabila perusahaan B menggunakan strategi B2, maka keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan A yaitu, ya, di sini saya sudah contohkan adalah 5P ditambah dengan 1 dikali dengan 1 kurang P, ya. Perlu diperhatikan di sini prosesnya sama dengan yang sebelumnya, tetapi saya minta Anda memfokuskan pada kolom kedua karena kita asumsikan jika perusahaan B menerapkan B2, maka A mengharapkan keuntungan berapa, ya. Jadi kita gunakan angka pada kolom B2 itu, ya, secara vertikal, ya, bukan horizontal. Ingat, biasanya saya dapatkan cara penyelesaiannya dia menggunakan horizontal, maksudnya 2P tambah 5P untuk K1. Biasa pengalaman sebelumnya begitu yang dikerjakan oleh mahasiswa saya. Nah, pada kesempatan ini saya ingatkan untuk perusahaan A, maksud saya untuk menganalisis perusahaan A, kita harus fokuskan pada kolom angka atau matriks yang ada pada kolom-kolom yang mana perusahaan lainnya menerapkan, atau fokus kepada strategi-strategi yang diterapkan oleh player yang lainnya atau pemain lainnya. Nah, di sini yang digunakan untuk perusahaan B adalah B1 dan B2. Nah, bagaimana jika B2? B2 kita perhatikan di sini ada 5 dan 1. Ya, jadi keuntungannya yang diperoleh oleh A, perusahaan A, sama dengan cara tadi. Kita asumsikan perusahaan A akan menerapkan strategi 1, yaitu probabilitasnya P, ya. Berarti situ nanti 5P. Kita tulis seperti yang Anda bisa lihat pada layar kiri bawah. Kemudian angka 1 yaitu pada strategi A3, probabilitasnya sama dengan 1 kurang P. Jadi angka 1 ini kita kalikan dengan probabilitas 1 kurang P ini, sehingga hasilnya adalah 5P. Bisa Anda lihat pada bagian layar ini, yaitu bagian bawah. 5P ditambah dengan 1 dikali 1 dikurang 1 kali P. Lagi-lagi saya tekankan, sama persis dengan cara yang
ada pada langkah sebelumnya di atas ya. Anda perhatikan di atas, angkanya juga hampir sama ya, hanya angka matriksnya yang beda. Singkatnya adalah diperoleh 5P ditambah dengan 1, karena di sini 1 kali 1 sama dengan 1, kurang 1 kali P, atau kita sederhanakan dengan P saja. Jadi angka terakhir yang diperoleh adalah 1 dikurang, maksud saya 1 ditambah dengan 4P ya, 1 ditambah dengan 4P. Pada layar bisa kelihatan yang paling bawah yang warna kuning, 1 ditambah 4P ya. Diperoleh dari mana? 5P dikurang P sama dengan 4P, sedangkan satunya tetap positif itu. Jadi saya sederhanakan dengan 1 ditambah 4P. Nah, langkah selanjutnya setelah kita peroleh tadi, masih ingat 6 ya, 6 kurang 4P yang kita peroleh pada persamaan yang satu, dan persamaan yang kedua kita peroleh 1 ditambah 4P ya. Ini hasil dari strategi, maksud saya persamaan yang diperoleh ketika diasumsikan B1, maksudnya perusahaan B akan menerapkan B1 ya. Jadi ini keuntungan yang A akan peroleh. Keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan A akan diperoleh angka matematisnya seperti ini jika B menerapkan strategi B2. Jadi ini dari persamaan yang kita sudah selesaikan sebelumnya, yaitu B2, yaitu 1 ditambah 4P. Nah, kita persamakan di sini posisinya. Jadi kita untuk menyelesaikannya yaitu hanya menyederhanakan dulu. Terlebih dahulu kita cari yang sama. Di sini 6 tidak memiliki variabel apapun. Di sini sebelah sini adalah 1 tidak memiliki variabel apapun. Jadi kita coba cross ya. Di sini kita tetap 6, sedangkan 1 ini pindah ke ruas kiri menjadi minus. Ya, karena sini positif, pindah ke ruas kiri menjadi minus. Jadi minus 1. Sedangkan 4P ini tetap positif ya, karena masih berada di ruas kanan. Sedangkan ruas kiri minus 4P ini berubah menjadi positif karena sudah, kalau kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi sederhananya adalah 6 kurang 1 sama dengan 4P tambah 4P. Hasilnya adalah 6 kurang 1 sama dengan 5, dan 4P tambah 4P sama dengan 8P. Jadi 5 hasil dari pengurangan ini dibagi dengan angka dari depan variabel totalnya ini, yaitu 8P. 5 dibagi 8 sama dengan 0,625 ya. Maka kita akan peroleh suatu hasil analisa, yaitu jika perusahaan A ingin menerapkan A1 atau strategi A1, maka persentase penerapannya yaitu sebesar 62,5%. Sedangkan strategi A3-nya ya sebesar 37,5%. Nah, keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan A jika menerapkan kedua strategi ini yaitu kita kalikan ya, probabilitas atau persentase ini kita kalikan dengan angka yang sebelumnya tadi ya, angka sebelumnya tadi 0,625 kali 2 plus 0,375 ya, ini kita pecahkan persentasenya 0,375 dikali dengan 6 ya,
Saya ulangi, 2 dan 6 ini diperoleh dari angka matriks P of asli tadi setelah setelah strategi A2 kita hilangkan. Tersisa ini strategi A1 besar 2 dan strategi A3 yaitu 6. Nah, kalau kita kalikan semuanya berdasarkan persentase ini, ya, kita akan menghasilkan keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan A yaitu 3,5. Ya, seperti itu. Demikian juga ketika kita kalikan angka pada persentase ini, yaitu angka strategi A1 62,5% dan strategi A3 37,5% pada angka yaitu A1 5 dan A3 nya 1, diperoleh angka yang sama yaitu 3,5. Dengan kata lain, untuk perusahaan A sudah selesai kita analisa, yaitu keuntungan yang diharapkan yaitu sebesar 3,5, ya. Nah, bagaimana dengan perusahaan B? Perusahaan B, ketika kita gunakan metode analitik, kita bisa lakukan dengan cara, ya, Anda perhatikan dulu sebelah kanan kembali. Sebelah kanan adalah merupakan hasil dari pengurangan atau penghilangan atau penghapusan strategi yang tidak menguntungkan kedua belah pihak pada teori permainan ini, ya. Sedangkan angka sebelah kiri adalah proses bagaimana menggunakan metode analitik, yaitu mengambil angka-angka pada matriks untuk dijadikan persamaan secara matematis, ya. Baik, di sini kita akan gunakan yang sebaliknya, ya. Jadi diingat, ketika kita menganalisa perusahaan B, berarti kita harus fokus ke angka ini, ya. Kalau tadi, saya ulang, kalau tadi karena perusahaan A akan fokus ke angka ini. Sebaliknya, kalau untuk menganalisa perusahaan B, kita akan fokus pada baris. Dan kata lain seperti itu, ya. Kalau perusahaan A, kita fokus ke angka-angka pada kolom, ya, kolom seperti itu. Bagaimana contohnya? Bisa kita lihat pada layar sebelah kiri ini, ya. Anda perhatikan, jika diasumsikan bahwa akan digunakan strategi B1 dengan probabilitas P dan strategi B2 probabilitasnya adalah 1 kurang P, maka jika perusahaan A menerapkan strategi A1, maka kerugian yang diharapkan oleh perusahaan B adalah sebagai berikut, yaitu ini kita gunakan, kita kalikan dengan probabilitasnya, ya. Tadi P berarti 2P, 2Q, maaf, ya. 2Q di sini. Maaf, bukan di sini. Maksud saya bukan P, tapi kita gunakan Q, ya. Di sini sebenarnya, mohon maaf, di sini adalah Q. Di sini 1 kurang Q, ya. Kemudian setelah kita kalikan di sini 2 kali Q sebenarnya, di sini Q. Jadi 2Q ditambah dengan 5 kali 1 kurang Q sebenarnya, ya. Sini 1 kurang Q. Jadinya seperti ini. Oke. Nah, kalau kita uraikan, yaitu 2Q-nya tetap, ya. Sementara ini harus kita kalikan ke dalam kurung, ya, yaitu 5 kali 1 seperti ini dan 5 kali Q, ya, menghasilkan 2Q ditambah dengan 5 kali 1 5 dikurang dengan 5 dikali Q, menjadi 5Q. Hasilnya adalah ini tetap, ya, 5, sedangkan Q-nya tersisa menjadi 3Q karena 2Q dikurang dengan 5Q,
jadinya adalah 3 minus 3 Ki ya, karena 2 Ki kurang 5 Ki jadi minus 3 Ki. Jadi persamaan satunya kita sudah peroleh 5 kurang 3 Ki ya. Jika diasumsikan perusahaan A menggunakan strategi A1. Nah, bagaimana jika perusahaan B berasumsi bahwa A atau perusahaan A akan menggunakan strategi A3? Caranya sama dengan yang di sini, yaitu perhatikan pada angka ini. Ya, saya ulang lagi sekali lagi. Pada perusahaan B, kita harus melihat angka matriks bertipe horizontal ya. Kalau tadi tipikalnya untuk perusahaan A terhadap B, kita ambil angka pada kolom atau angka matriks vertikal ya. Kalau di sini yang horizontal sifatnya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kita lihat bersama-sama ada 6. Kita asumsikan sama dengan yang tadi, probabilitasnya Ki ya. Sementara 1 probabilitasnya adalah 1 kurang Ki ya. Anda bisa lihat pada angka ini. Oke. Nah, kemudian kita sederhanakan sama dengan di atas tadi, 6 Ki tetap ditambah dengan ini, angka 1 harus dikalikan dengan angka yang ada dalam angka dengan variabel yang ada dalam kurung ini ya. Jadi singkatnya adalah seperti ini ya, singkatnya bisa Anda lihat. Lebih singkat lagi ini, 6 Ki tetap ya, dan 1 kali 1 yang ini, kemudian 1 kali Ki ya, kita asumsikan menjadi Ki, tetap Ki ya, walaupun sini ada sebenarnya angka 1 di depannya atau nilainya 1 Ki ya, tapi tidak perlu ditulis angka satunya. Baik, di sini hasilnya kita peroleh ya, 1 tetap ditambah dengan 6 Ki kurang Ki sama dengan 5 Ki ya. 6 Ki, saya ulang, kurang Ki sama dengan 5 Ki. Jadi persamaan keduanya adalah 1 ditambah 5 Ki ya. Oke. Nah, baik. Jadi di sini kita akan cari sama dengan perusahaan A tadi. Kita akan cari seperti ini yang Anda lihat sekarang ini, yaitu ini berasal dari strategi yang diterapkan oleh perusahaan B ketika perusahaan A menerapkan A1. Ini hasilnya. Jika perusahaan B berasumsi perusahaan A menerapkan strategi A3, maka hasil persamaannya yang ini. Oke. Setelah itu kita akan cari ya penyederhanaannya dengan cara mengidentifikasi yang mana angka yang harus dikurangkan disesuaikan dengan variabel-variabel yang melekat pada angka itu ya. Kalau saya bisa katakan seperti itu ya, untuk lebih sederhananya agar bisa dipahami. Jadi di sini ini tidak memiliki variabel, ini tidak memiliki, jadi kita gabungkan satu kelompok yaitu 5 kurang 1. Kenapa minus 1? Karena 1 ini berpindah ke ruas kiri. Jadi minus 1. Oke. Sedangkan ini tetap jadi 5 Ki. Tetapi minus 3 Ki berubah menjadi positif karena kita pindahkan dari ruas kiri ke ruas kanan. Jadi plus 3 Ki. Ya, singkatnya adalah ini 5 kurang 1 sama dengan 4. 5 tambah 3 Ki sama dengan 8 Ki. Jadi hasilnya adalah 4 dibagi dengan 8 sama dengan 0,50. Setelah kita lakukan proses pembagian tadi, diperoleh angka di sini sebenarnya Ki ya. Ki sama dengan 0,50.
ya, 0,50. Ini bukan P tapi Q. P tadi digunakan untuk parameter perusahaan A, sedangkan Q digunakan untuk parameternya untuk perusahaan B, ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dari hasil 0,50 ini, ya, 0,50 ini kita lihat bahwa perusahaan B sebaiknya mempergunakan strategi B1 sebesar 50% dan strategi B2 sebesar 50%. Nah, untuk melihat bagaimana keuntungan yang diharapkan perusahaan B, yaitu dengan cara mengalihkan angka probabilitas ini, yaitu strategi B1 dan strategi B2, pada angka matriks yang kita gunakan tadi untuk mencari persamaan-persamaan ini, ya. Oke, yaitu untuk mengantisipasi jika perusahaan A menerapkan A1, maka matriksnya yang kita gunakan adalah 2 dan 5. Jadi caranya kita masukkan angka probabilitas ini, karena kebetulan 50-50%, ya, kita kalikan aja 0,5, ya, atau 50% sini kali 2, sini 50% kali 5. Hasilnya adalah 3,5. Begitupun halnya dengan matriks payoff-nya jika perusahaan A menerapkan strategi A3, yaitu bisa Anda lihat pada pengalian yang paling bawah, sudut kiri bawah Anda, bisa Anda lihat di situ ada 0,5 kali 6 plus 0,5 ini 50%, sekali lagi kali 1, hasilnya juga 35. 6 dan 1 adalah angka yang ada pada matriks payoff sebelumnya, ya. Jadi demikian yang dapat saya tampilkan kepada Anda bagaimana proses teori permainan dengan menggunakan metode analitik. Hal yang bisa kita tarik benang merahnya dari penjelasan saya mengenai teori permainan ini adalah bahwa jika terdapat titik equilibrium di antara matriks kedua pemain, maka kategori permainan yang digunakan yaitu permainan strategi murni. Sebaliknya, jika tidak terdapat titik equilibrium, maka dikategorikan permainan tersebut menggunakan permainan strategi campuran, di mana kita harus melakukan beberapa proses yang berpatokan kepada unsur-unsur dasar pada teori permainan, ya. Saya kira demikian yang bisa saya tampilkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya pada kesempatan ini, yaitu misalnya dalam hal parameter ada yang salah ketik dan seterusnya, saya mohon maaf. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut, Anda bisa komen pada video di bawah ini. Saya persilahkan Anda menanyakan pada kolom komentar di bawah. Saya kira itu. Semoga bermanfaat buat Anda. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.